Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul atim. Untuk memahami ruh itu makhluk atau bukan, tentu kalian wajib tahu zatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Tidak boleh asal-asalan atau atas dasar prasangkanya kalian sendiri, karena pertanyaan yang ada pada judul tersebut yang berarti kalau bukan makhluk pasti zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala maha awal yang tiada permulaannya, atau yang disebut maha awal, yang berarti zatnya lebih duluan, setelahnya baru dapat dipahami sifat-sifatnya, yang berarti zatnya Allah subhanahu wa ta'ala sama persis dengan sifat-sifatnya. Apa ruh sama sifatnya dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala? Mari kita logika saja, tidak usah pakai yang lainnya, atau dengan dalil saja, atau bukti yang nyata yang sering diajarkan kepada kita dalam melaksanakan ibadah sebagai anak soleh solehah. Bila ada orang yang meninggal, sebagai tetangga kita diwajibkan sholat jenazah dengan hukumnya fardu kifayah, dan niat antara mayit laki-laki dan perempuan berbeda niatnya, atau juga doanya berbeda lafalnya. Dan apa sholat jenazah itu untuk jasadnya mayit, sholat jenazah itu untuk mendoakan ruhnya mayit yang akan pulang menuju di sisinya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang pulang dengan yang dituju itu sama. Tentunya kalimat tersebut menunjukkan yang akan kembali dengan yang dituju sangatlah jelas berbeda. Orang yang beranggapan ruh disamakan dengan Tuhannya, mereka dalam kajiannya ditanya jawabannya seperti ini. Maka saya pun akan menjawab. Berarti yang tanya Allah, sing jawab yo. Kalau kita cermati amati sifatnya ruh dengan sifatnya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu jauh berbeda sifatnya. Zatnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kekal, dan Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan makhluk yang ada hanya zatnya dia saja, dan zatnya maha satu. Sedangkan sifatnya ruh berpindah-pindah atau tidak dapat disebut kekal. Dari tidak ada diadakan lalu ditiupkan ke jasad, atau yang disebut kun fayakunnya dia. Anehnya lagi, bila yang memahami ruh bukan makhluk, mereka paham dengan ilmu syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat. Maksudnya mereka tahu kalau ilmu ma'rifat dan hakikat itu di wilayahnya ruh atau rohani, sedangkan ruhnya dianggap Tuhan atau disamakan dengan Tuhan, dan akibatnya mereka mengira tidak ada siksa kubur karena jasad yang dikubur tidak merasakan lagi tersiksa karena memang sudah menjadi bangkai. Yang sesungguhnya yang akan tersiksa itu ruhnya, akan tetapi oleh mereka malah dianggap sama dengan Tuhannya. Kalau itu dilakukan atau diimani oleh agama tetangga yang nabinya dianggap sebagai Tuhan, oleh mereka disalahkan, sedangkan diri mereka diyesuskan sendiri. Kalau ruh kalian samakan dengan Tuhan, mengapa sholat 5 waktu dalam
tahiyat kalian ikut ajarannya Nabi dengan berisyarah menunjuk ke depan. Kalau kepercayaan kalian ruhmu sama dengan Tuhanmu, berisyarahlah dengan menunjuk ke dirimu bagi yang Tuhannya di atas langit dan kalian anggap sama dengan Nabi Adam. Berisyarahlah dengan menunjuk ke atas, dan agar kalian berdua tidak dibilang munafik. Ada dari mereka yang merasa dapat manunggal dengan Tuhannya bila sholat berjamaah, hanya imam sholat yang diperbolehkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidahnya dipahami dengan bahasa Jawa, kalau di bahasa Indonesia kan sama dengan Allah dirinya si imam. Kalau sholat sendiri boleh dibaca Sami Allahu liman hamidahnya, sedangkan ajarannya Kapitayan tidak mengajarkan seperti itu dalam memahami Allah Subhanahu wa ta'ala, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tan kena kinoyo opo. Itulah ajaran atau wejangannya nenek moyang orang Nusantara. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصحبه وسلم.